Assalamualaikum teman-teman. Sesuai yang ada di judul, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang berjudul Sistem Syaraf Manusia. Selamat menyaksikan. Sebelum mendengarkan penjelasan dari kelompok kami, lebih dahulu simaklah video berikut ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh tim Neuron memutuskan bahwa video ke-10 ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan harapan kami dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan mengedukasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dari kalian yang senantiasa mendukung kami selama ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada kalian yang baru hadir di dalam perjalanan panjang ini. Jadi, apakah otak kalian sudah memicu tangan kalian untuk memencet tombol subscribe dan like? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Tiara sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai sistem syaraf manusia. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama yaitu Pendra, yang kedua Neni, yang ketiga Galuh. Susunan kegiatan diskusi yang kita lakukan diantaranya yaitu pembukaan dan yang kedua penyajian materi dari kelompok 7. Sebelum kita penyajian materi, mari kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua selanjutnya penyajian materi yang akan disampaikan oleh Pendra. Baiklah, saya mulai. Yang pertama yaitu sistem syaraf manusia. Sistem syaraf adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel syaraf atau neuron yang sangat rumit, khusus dan berhubungan satu dengan yang lain. Sistem syaraf bergabung
dengan sistem hormon memiliki fungsi untuk memelihara fungsi tubuh. Dalam sistem inilah berasal segala aktivitas seperti kesadaran, pikiran, ingatan, bahasa, sensasi, dan gerakan. Umumnya sistem syaraf memiliki fungsi untuk mengatur seperti kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung dengan cepat dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Kedua yaitu jaringan syaraf tersusun atas sel syaraf neuron. Neuron mempunyai 3 bagian, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Next. Fungsi sistem syaraf. Sistem syaraf memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu mengkoordinasi setiap gerak tubuh. Yang kedua mengatur kerja organ tubuh. Yang ketiga mengendalikan aktivitas tubuh baik yang sadar ataupun tidak. Yang keempat sebagai alat komunikasi tubuh. Dan yang kelima sebagai reaksi terhadap perangsang. Bagian-bagian sel syaraf. Sel syaraf terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu neuron. Neuron merupakan sel satuan kerja utama atau unit fungsional dalam sistem syaraf manusia yang terbentuk dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Yang kedua yaitu sel neuroglia, merupakan sel penopang untuk neuron-neuron pada sistem syaraf pusat. Yang ketiga yaitu selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah lapisan fosfolipid yang membuat akson secara konsentrik. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah neuron. Neuron adalah sel yang merupakan satuan kerja utama atau unit fungsional dalam sistem syaraf manusia yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Bagian-bagian dari neuron. Yang pertama adalah badan sel. Bagian penting dari sel syaraf yang memiliki bagian-bagian yang umum dijumpai pada sel hewan dan memiliki fungsi untuk mendapatkan impuls dari dendrit dan melanjutkannya menuju akson. Badan sel terdiri dari yang pertama adalah nukleus, merupakan inti dari beberapa sel yang mengandung kromosom. Kromosom tidak langsung memiliki fungsi tertentu, tetapi memiliki fungsi untuk meramu atau membuat protein tertentu. Bagian dari kromosom disebut dengan gen. Yang kedua adalah sitoplasma. Terdapat pada bagian dalam neuron yang berbentuk cairan bening dan terdiri atas beberapa organ yang memiliki peran dan dalam sintesis protein. Yang ketiga, neurofibril. Untuk melihatnya dapat menggunakan mikroskop cahaya bila diberi pewarna dengan perak. Yang keempat, membran sel. Tersusun atas 2 lapis molekul lemak atau lipid. Membran semi-permeabel artinya dapat menyelesaikan substansi yang masuk dan keluar. Yang kedua adalah dendrit, merupakan perpanjangan dari sitoplasma yang bercabang dan pendek, memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls ke sel tubuh. Yang ketiga akson, suatu posesus tunggal yang panjangnya melebihi dendrit yang memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls untuk menjauh dari badan sel. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, bagian yang selanjutnya yaitu sel neuroglia. Sel neuroglia merupakan sel penopang untuk neuron-neuron pada sistem syaraf pusat. Sel neuroglia memiliki fungsi yaitu yang pertama, menyajikan nutrisi bagi sel syaraf. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem syaraf pusat. Yang keempat, untuk membentuk selubung mielin di dalam sel syaraf. Jenis-jenis dalam sel neuroglia terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu astrosit. Astrosit memiliki arti yaitu sel bintang. Astrosit merupakan sel neuroglia yang terbanyak.
astrosit memiliki fungsi penting, yaitu sebagai perekat. Astrosit mempersatukan neuron dalam ikatan ruang yang benar. Yang kedua, astrosit memiliki fungsi sebagai kerangka untuk menghantarkan neuron menuju tujuan akhirnya selama masa perkembangan otak saat di janin. Yang ketiga, astrosit dalam perbaikan cedera otak dan dalam pembentukan jaringan pusat syaraf berperan penting. Jenis yang kedua yaitu oligodendrosit. Oligodendrosit memiliki fungsi membentuk selubung mielin di sistem syaraf pusat dan sebagai penyokong. Yang ketiga yaitu mikroglia. Mikroglia merupakan sel pertahanan imun sistem syaraf pusat. Pada saat istirahat, sel neuroglia merupakan sel yang berbulu yang memiliki banyak cabang panjang dan memancar keluar. Yang keempat yaitu sel ependim. Sel ependim merupakan sel yang membalut bagian dalam rongga-rongga yang berisi cairan di sistem syaraf pusat. Yang selanjutnya akan dibahas saya. Yang ketiga yaitu selaput mielin. Selubung mielin adalah ciri khas makhluk bertulang belakang atau vertebrata, tetapi selaput yang mirip dengan mielin juga telah berubah secara paralel dalam beberapa invertebrata atau makhluk yang tidak memiliki tulang belakang. Selaput mielin memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai pelindung akson, yang kedua sebagai media tumbuh akson jika akson rusak, yang ketiga memberi nutrisi pada akson, yang keempat memfasilitasi konduksi impuls. Struktur dari selaput mielin. Selaput mielin memiliki bentuk seperti serangkaian sosis yang mengelilingi akson. Terdapat celah antara selubung mielin yakni sekitar 1 mm yang biasa dikenal dengan nodus Ranvier. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah sistem syaraf dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat tersusun dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem syaraf tepi. Bagian dari sistem syaraf yang di dalamnya terdapat syaraf yang tersusun atas sel-sel yang mengantarkan informasi ke sel syaraf sensorik dan dari sel syaraf motorik sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat tersusun atas dua bagian. Yang pertama, yang dilapisi oleh meninges yang terdiri dari 3 bagian, yaitu selaput otak keras yang terletak di bagian luar, selaput sarang laba-laba yang terletak di bagian tengah, dan selaput otak lunak yang terletak di bagian dalam. Fungsi selaput otak adalah mengolah atau menganalisis informasi sensoris, mengirim sinyal untuk gerakan otot, atau di dalam kegiatan yang lain seperti berpikir, mengingat, atau berkreasi. Bagian-bagian otak terdiri dari, yang pertama, otak besar, merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat dan terletak pada bagian depan atau tulang tengkorak. Otak berperan mengatur semua kegiatan sensorik dan motorik, mengatur penalaran dan kecerdasan. Yang kedua, otak tengah. Terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah adalah lobus opticus yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Pada dasar otak tengah terdapat kumpulan badan sel syaraf yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Yang ketiga, otak depan, terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi untuk menerima semua rangsang dari reseptor kecuali bau-bauan dan meneruskannya ke arah sensorik. Hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, pengaturan nutrisi, pengaturan agar tetap sadar, dan penumbuhan sikap agresif. Hipotalamus juga merupakan tempat sekresi hormon yang mempengaruhi pengeluaran hormon pada hipofisis. Yang keempat adalah otak kecil. Terletak di depan sumsum
lanjutan. Otak kecil merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Otak kecil berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Semua aktivitas otak kecil bekerja di bawah kesadaran. Otak kecil terletak di dalam fossa crani posterior dan ditutup oleh dura mater. Yang kedua adalah sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Sumsum tulang belakang merupakan syaraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem syaraf pusat dari otak serta melengkungi dan dilindungi oleh tulang belakang. Sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang yang terdiri dari 8 pasang dari syaraf leher, 12 pasang syaraf punggung, 5 pasang syaraf pinggang, 5 pasang syaraf pinggul, dan 1 pasang syaraf ekor. Sistem syaraf tepi berdasarkan fungsinya ada 2 jenis. Yang pertama, sistem syaraf sadar. Sistem syaraf sadar dalam menjalankan aktivitas yang kita sadari, seperti tangan mengetik dan gerakan berlari saat olahraga. Syaraf ini melanjutkan impuls dari reseptor ke sistem syaraf pusat, dan semua otot kerangka tubuh menerima impuls dari sistem syaraf pusat. Yang kedua yaitu sistem syaraf tak sadar atau otonom. Kerja organ tubuh yang bekerja tanpa disadari dikendalikan oleh sistem syaraf tak sadar. Misalnya, gerakan pada beberapa organ pencernaan. Hipotalamus mempengaruhi kerja syaraf tak sadar di otak. Sistem syaraf tak sadar dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem syaraf simpatik dan sistem syaraf prasimpatik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Yang selanjutnya yaitu gangguan dan penyakit pada sistem syaraf. Gangguan penyakit pada sistem syaraf biasanya terjadi karena akibat dari faktor usia, bakteri, virus, atau kerusakan akibat kecelakaan. Gangguan pada sistem syaraf dapat menyebabkan pola gerak ataupun memori seseorang menjadi terganggu. Di bawah ini adalah contoh penyakit akibat gangguan dari sistem syaraf adalah yang pertama yaitu Alzheimer. Alzheimer adalah salah satu penyakit syaraf yang menyerang sel otak dan neurotransmitter yang menyebabkan fungsi otak terganggu. Akibat dari penyakit ini adalah hilangnya kemampuan untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari dan kesulitan untuk mengingat. Yang kedua yaitu Parkinson. Parkinson adalah sindrom kelainan pada penurunan fungsi sistem syaraf pusat yang mengakibatkan rusaknya motorik penderitanya, merupakan penyakit Parkinson. Penyakit ini muncul akibat bertambahnya usia. Gejala yang dialami dari penyakit ini adalah tremor, otot kaku, gerakan fisik melambat, dan kegagalan refleks. Yang ketiga yaitu ensefalitis. Ensefalitis adalah radang pada jaringan otak yang diakibatkan oleh bermacam mikroorganisme seperti ensefalitis suppurativa, ensefalitis virus, dan ensefalitis parasit serta ensefalitis karena fungi dan rickettsia. Gejala yang dirasakan adalah pusing yang kronis dan berlangsung dalam waktu lama, mual, muntah, penglihatan kabur, kejang-kejang, dan menurunnya kesadaran pada seseorang. Yang keempat yaitu polio atau poliomyelitis. Polio merupakan virus yang menular. Virus ini mengincar batang otak dan sel tanduk anterior sumsum tulang belakang yang bisa mengakibatkan kelumpuhan otot yang sifatnya permanen. Virus polio masuk lewat mulut dan hidung. Penularannya dapat terjadi melalui ludah penderita dan tinja penderita. Nyeri pada tenggorokan, tidak enak badan, demam, pusing, tenggorokan terlihat merah, muntah, merupakan gejala awal dari penyakit ini. Yang kelima, yaitu cerebral palsy. Cerebral palsy adalah penyakit yang terjadi karena rusaknya sel saraf. Gejala dari penyakit ini adalah terganggunya tonus otot, postur, dan gerak tubuh yang terjadi karena kesulitan mengendalikan otot. Penyakit ini juga menyebabkan seseorang
mengalami gangguan-gangguan lain seperti berpikir, berbicara, mendengar, dan melihat. Yang keenam yaitu meningitis. Meningitis terjadi akibat dari infeksi jamur atau virus yang menyebabkan terganggunya sistem syaraf di sumsum tulang belakang dan otak. Meningitis dapat terjadi di segala usia. Perubahan kondisi mental, sakit kepala, demam, serta menggigil. Sensitif terhadap cahaya, mual, muntah, serta leher kaku merupakan gejala yang dirasakan oleh penderita. Yang ketujuh yaitu multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah rusaknya selubung pelindung pada sumsum tulang belakang dan serabut saraf pada otak. Merupakan penyebab dari penyakit ini. Kerusakan ini mengakibatkan terganggunya aktivitas mengirim sinyal ke tubuh oleh otak. Gangguan penglihatan, kelelahan, hilangnya keseimbangan, kepala pusing, kejang dan kaku otot, kesemutan atau mati rasa, sampai gangguan kognitif dan emosional adalah gejala dari penyakit ini. Yang kedelapan yaitu migrain. Migrain atau sakit kepala sebelah merupakan penyakit syaraf yang sering dialami oleh manusia. Gejala yang muncul berupa sakit pada satu sisi kepala bagian belakang. Yang kesembilan yaitu kelumpuhan. Kelumpuhan terjadi karena sistem syaraf dan otot terganggu akibat penyakit tertentu atau cedera. Ketidakmampuan seluruh anggota atau sebagian tubuh untuk bergerak adalah gejala dari kelumpuhan. Yang selanjutnya yaitu upaya untuk meningkatkan syaraf yang sehat. Yang pertama yaitu banyak mengkonsumsi vitamin untuk kesehatan sistem syaraf, misalnya vitamin B12. Yang kedua yaitu rajin mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, serta kacang-kacangan karena banyak mengandung vitamin yang baik untuk tubuh. Yang ketiga, menghindari mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menstimulasikan sistem syaraf otonom maupun perifer. Yang keempat, olahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi tetap fit dan bugar. Bila dilakukan secara teratur akan mencegah terjadinya gangguan syaraf. Yang keempat, berat badan harus ideal. Berat badan berlebih memiliki resiko tekanan gangguan syaraf lebih tinggi. Yang keenam yaitu hindari minum minuman beralkohol karena dapat mengganggu penyerapan vitamin B yang baik untuk sistem syaraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf sendiri terdiri dari jutaan sel neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan impuls yang berupa rangsang atau tanggapan. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Berdasarkan peranannya, sistem saraf manusia dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar berfungsi untuk mengatur semua aktivitas tubuh yang kita sadari, sedangkan sistem saraf yang tak sadar berfungsi untuk mengatur semua aktivitas tubuh yang tidak kita sadari. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.